puasa hari ini lancar ya. Kalau ada godaan sabar-sabar, tahan-tahan. Pokoknya yang pasti semoga keberkahan hari ini bisa didapatkan oleh kita semua. Tapi aku senang banget di bulan suci Ramadan ini kalau ngeliat teman-teman tuh cantik-cantik, ganteng-ganteng, segar-segar. Apalagi seperti pagi kali ini tuh ngeliat kalian tuh aduh wow gitu. Iya. Karena Tolong dong Kak, kamu juga harus wow. Ini bulu mata kenapa 31, 23? Terima kasih ya kamu ngelihat kita wow. Tapi kami bertiga melihat kamu bukan wow loh. Apa dong? Wow. Tapi Sobat tenang aja, Ambiar. hari ini kita akan ada kuis interaktif Ambiar berbagi berkah loh. Iya. caranya Caranya gampang banget buat kalian yang mau ikutan buruan bisa telepon ke nomor ini 0217918177711 untuk wilayah Jabodetabek. Silakan Atau ya. ke 02179187700 untuk wilayah di luar Jabodetabek. Kita- Dengan menyebutkan passwordnya mau dong berkahnya. Nah, Ambiar berbagi berkah mau dong berkahnya. Berkahnya. Kita punya hadiah yang banyak banget ya pokoknya Ambiar. Halo. Sabar ini kita bisa belajar sabar dari bintang tamu kita yang satu ini karena badai kehidupan pernah hadir di dalam kehidupannya tapi sekarang dia berubah untuk menjadi jauh lebih baik lagi. Untuk yang kesabarannya setebal tisu seperti Dewi Persik, belajarlah dari bintang tamu kita yang satu ini. Kita hadirkan di pagi-pagi Ambiar, ini dia Angelina Sonda. Selamat. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah. Masya Allah. Makin cantik banget. Auranya Kita luar panggil biasa. beliaunya Ustazah Angelina Sonda. Masya Allah, alhamdulillah. Kakak ini juga ya kalau diundang tuh selalu cerah Ceria ceria gitu mukanya ya, tuh. King. Ya. Apalagi kalau pagi-pagi begini kan. Ya kita dengar rahasianya pakai krim merkuri ya. Cerah gitu. Jangan Kak, kasihan nanti jadinya kayak Kak Karen Delano. Air wudhu, air wudhu. Air wudhu, Kak Angelina Sonda. Gimana puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Kita berempat mengucapkan terima Kita dengar sekarang menjadi ustazah gitu ya, sering kasih tausiah Katanya gitu. gitu. diundang tausiah gitu ya. Alhamdulillah sih, cuman kayaknya aku enggan ya disebut ustazah ya. Artinya aku nggak pengen itu jadi pemberat gitu kan. Sehingga orang-orang yang mungkin, aduh ustazah nggak mau denger gitu. Aduh ustazah kok ngeri banget, ntar larangan, ntar nggak boleh, ntar ini. Karena memang sebenarnya ke yang muslim dan ke non muslim juga. Jadi lebih kepada teman belajar. Oh teman belajar. belajar. Sharing gitu ya Kak ya. Tentang arti kehidupan ya. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar perubahan dari seorang Angelina Sonda. Ini dia. Ramadan datang, alam pun riang. GBL, 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 geger banget loh. Nama Angelina Sonda baru-baru ini sontak jadi sorotan publik karena kesibukan dirinya yang aktif mengikuti kajian keagamaan. Sampai-sampai ia pun dinilai netizen cocok menjadi seorang ustazah. Allah gak bakal ninggalin saya. Enggak. Jadi setiap kali saya baca bahwa ada Rabbuka wa maqala itu saya ulang berkali-kali karena saya mau yakinin ya Allah saya sendiri tapi engkau tidak meninggalkan saya kan. Makanya ibu-ibu dunia ini akan meninggalkan kita atau kita akan meninggalkan dunia ini. Tapi Allah tuh gak pernah. Dan sampai hari ini Allah buktikan. Kalau saya taruh Allah dalam hatiku. Saya sholatnya hanya menyembah Allah. Allah yang tahu hatiku dan dia yang memenuhi semua kebutuhan. Tapi, tak disangka-sangka. Ternyata begini nih respon Mbak Angie. Sebenarnya sih aku, ya Allah jangan sebut aku ustazah gitu loh. Karena aku juga belum mempelajari 13 cabang ilmu fikih, belum tahu tafsir gitu kan. Karena kan untuk ustazah itu pasti dia harus menguasai ilmu-ilmu yang ya ibaratnya kitab gitu. Nah sementara saya ini kan enggak lah, saya teman belajar aja. Jadi sama-sama belajar kita, saya ada pengalaman hidup gitu kan. Dan juga mungkin yang audiens juga ada pengalaman hidup, jadi kita saling sharing kan, alhamdulillah. Aduh. Kira-kira apa sih yang membuat Angelina Sonda belum cukup yakin untuk menjadi seorang ustazah? Yuk kita tanya langsung hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.
Kita tidak berbicara mengenai menjadi label ustazah karena Angelina Sonda sendiri tidak mau dilabeli sampai sekarang masih belum mau ya dilabeli ustazah. Maunya untuk berbagi kebaikan dengan siapapun itu. Teman belajar. Teman belajar. Teman belajar. Itu tuh awalnya sejak kapan sih akhirnya mau sharing tentang arti kehidupan? Sebenarnya sih awalnya pas aku bebas, terus orang nanyain kenapa sih Kak kok bisa kuat banget gitu. Nah terus mulailah kita sharing pengalaman dan kalau misalkan dalam komunitas yang muslim mereka minta ayat. Nah atau enggak minta Al-Qur'annya di mana sih tuh Kak? Nah, Hadisnya. lebih ke ayat-ayat Al-Qur'an sih ya karena kebetulan aku nggak pengen hafalan aku ini tuh menjadi kesombongan buatku. Karena ini cuma titipan Allah yang hari ini juga bisa diambil. Sehingga ketika kalau lagi sharing tuh, oh masalahnya ada ini, oh ini loh jalan keluarnya. Dan ternyata di Al-Quran tuh ada begitu. Jadi nggak usah sedih-sedih banget. Semua yang kita hadapin ini sebenarnya sudah tertulis dalam Al-Quran. Jadi ujian manusia itu sebenarnya udah ada kunci jawabannya. Nah. Apalagi pengalaman hidup Kakak nggak main-main ya Kak. Masya Allah Wi ya, aduh alhamdulillah Lantas pertama kali memberikan tausiah atau ceramah kepada teman-teman, orang-orang yang memang membutuhkan meminta Angelina Sonda untuk bisa berbagi itu kapan? Masih ingat Kak? Itu sih 3 bulan setelah aku bebas ya. Oh itu sudah mulai? Udah mulai itu. Oke. Nah cuman aku nggak pede dengan artian aduh aku masih mau PDKT sama Keanu jadi masih banyak yang aku tolak-tolak. Terus kesininya aku makin sering dan mereka malah kadang-kadang tuh di bannernya Ustazah Angelina Sonda, which is aku tuh kadang-kadang ngerasa ya Allah nggak sebegitunya. Aku lebih senang dipanggil hamba Allah aja. Hamba Allah yang mau berbagi. Lihat ini ada satu artikel, silakan tolong tanggapi artikel yang satu ini. Hafal 15 juz. Juz Al-Quran dan mantap dalami ilmu agama. Angelina Sondak siap jadi pendakwah. Masya Allah. Masya Allah. 15 juz. Belum Masya lulus Allah, yang Masya 15 Allah. nih, belum lulus nih yang 15. Oh masih on the way. Ini mulai dari kapan? Aku tuh sebenarnya gini, aku nggak pernah bilang bahwa kalian harus hafal Al-Quran. Karena dalam Al-Quran pun nggak ada satu ayat pun yang mengatakan hafalah Al-Quran. Adanya Iqra. Tapi kalau kita menikmati Al-Quran, lama-lama tuh kita jadi hafal. Dan aku juga sebenarnya amazingly tiba-tiba suatu ketika ada Pak Ustadz datang, kita lagi hataman, terus aku nyambung juz 1, juz 2 gitu loh tanpa melihat Al-Quran. Dan Ustadznya, lo Mbak Enji hafal? Nah saya bilang enggak, saya hanya mengikuti aja gitu. Kebetulan mungkin karena saking aku menikmatinya, jadi sambil nutup mata ternyata aku bisa melantunkan dan ya. Sampai 15 juz. Aku waktu itu kita hatamannya sehari itu 2 juz kan, pas waktu pagi Wi ya kan. Nah jadi pas pas 2 juznya kok aku alhamdulillah kok nggak lihat Al-Quran. Jadi makanya aku bilang ini adalah gift dari Allah ya. Aku nggak mau pakai untuk pamer nih aku nih hafal 15 juz enggak. Karena aku punya mama yang demensia, jadi aku tahu bahwa Allah juga bisa mencabut ingatan seseorang. Betul. Jadi ketika akhirnya aku kesininya, Kak aku lagi galau. Oh ya udah nggak usah galau, di Yusuf 86 ada ayatnya begini. Oh aku tuh dihianatin, oh nggak usah khawatir. Ali Imran 139 tuh begini. Masya Allah. Mencoba untuk menghafal sampai dengan 15 juz itu dari mulai kapan? Apakah 3 bulan setelah keluar dari pesantren? Apa ketika di dalam Kak merasakan dihianati, merasa ini jadi Kakak mencari ayatnya? Iya jadi ketika kakakku meninggal, nah kan aku nyaris nggak ada yang ngurusin lah. Terus Keanu pontang-panting, aku bingung mau titipin kemana gitu kan. Terus teman-teman pada berlarian pergi. Ya, nah akhirnya ya yang ada ternyata teman setia aku tuh di Al-Quran. Dan aku mulai menikmati dan secara nggak sadar mungkin di alam bawah sadarku, kok jadi hafal ya. Tapi di juz ketiga aku mengikut programnya. Jadi pas udah 2, kok bisa ya kan langsung. Kayaknya itu salah satunya yang membuat auranya juga jadi Makin luar bagus biasa ya. ya. Itu salah satunya. Apalagi kalau zaman sekarang metode untuk membaca dan menghafal Al-Quran ini banyak sekali metodenya ya. Banyak bisa cepat juga. Boleh nggak Kak Angelina Sonda bacakan surat yang ada dalam Al-Quran beserta dengan artinya? Oke, Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatu rafi'ah
Idza runjatil ardu ranja wa bussatil jibalu bassa fakannat sabam mumbassa. Cukup? Atau mau disambung terus? Ada waktu atau bagaimana? Artinya Artinya surat Al-Waqiah, idza waqa'atil waqi'ah, akan ada hari kiamat. Ayat keduanya itu yang tidak bisa disangkalkan, pasti akan terjadi. Ayat ketiganya itu, dan pada hari itu ada golongan yang akan diangkat dan ada golongan yang akan direndahkan. Kak Angelina Sonda, bahwa Tuhan berjanji kepada kita, jika kita memperbaiki ibadah kita, maka hidup kita juga akan diperbaiki. Betul. Tentu saja kalau berbicara mengenai ketenangan hati, ketika kita berserah diri, beribadah, hati akan jauh lebih tenang. Tapi kalau masalah kehidupan, tentang kehidupan, kita tidak hanya berbicara mengenai materi, tapi dalam hal pekerjaan misalnya, ada imbasnya atau tidak untuk Angelina Sonda. Kita mau kasih lihat dulu artikel yang satu ini. Angelina Sondak tekuni profesi baru jadi pendakwah, kini banjir job sambut bulan suci Ramadan. Alhamdulillah ya, artinya aku dulu berpikir ketika aku udah gak jadi anggota DPR nih, terus bebas, terus kok kayaknya kok seret banget. Alhamdulillah Allah kasih satu tempat di mana aku kerja tapi aku bisa ibadah. Masya Allah. Dan aku bisa melancarkan hafalan-hafalanku karena setiap kali berbagi aku bisa, oh ini nih suratnya ini. Tapi memang bukan masalah banyaknya tapi masalah nikmatnya. Ternyata tuh yang banyak itu bisa jadi juga gak nikmat. Dan yang banyak itu juga bisa nggak berkah. Tapi ternyata yang berkah itu bisa kerasa banyak. Bismillah. Selama bulan puasa ini dalam 1 minggu bisa berapa panggilan untuk memberikan tausiah Banyak atau ya, Kak, berbagi? jobnya. Dalam seminggu bisa berapa kali? Alhamdulillah sih penuh ya sampai akhir ya. Masya Allah. Itu kakak datang ke acara itu maksudnya sebagai penceramah gitu. Kajian gitu kan? Kajian. Jadi sebenarnya tuh 50% pasti kajian penuh ya, maksudnya di masjid dan yang lainnya tuh lebih kepada kelompok-kelompok private tuh yang pengen. Apalagi kan aku buka kelas hafalan Al-Quran. Jadi setelah sholat subuh tuh insya Allah, tapi karena aku nggak mau banyak-banyak jadi cuma 10 atau 15 gitu ya. Dengan metode yang aku pakai metodenya kauni, jadi metode dengan menggunakan gerakan. Nah, jadi mudah-mudahan tuh kalau yang hafal Al-Quran juga. Melalui gerakan Kak? Iya. Aku baru dengar seperti apa itu Melalui ya? gerakan kayak gimana? Jadi Ya aku baru dengar juga. kayak kalau tadi mungkin perhatikan aku pasti ada gerakannya gitu Iya, kan. Jadi idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba. Tidak ada yang mendustakan. Nanti akan ketemu di Al-Qur'an tuh kata kadhiba tuh mendustakan tuh begini, wa busatil jibalu bassah. Ketika nanti gunung-gunung itu akan hancur seperti debu gitu. Oke, melalui metode gerakan gesture tangan juga Gesture ternyata tangan sangat dan berpengaruh. ternyata di waktu yang paling klimaks energinya yaitu abis subuh itu memori kita tuh paling mantep untuk ngafal, apalagi disertai dengan gerakan. Ini nih Wi, aku kan patah sebenarnya, jadi aku nggak bisa bikin gerakan yang agak tinggi. Jadi misalkan kan Ar-Rahman Ar-Rahim kan kita ada angkatnya gitu ya. Tapi alhamdulillah tuh teman-teman belajar aku tuh pada ngerti. Jadi oh ya udah nggak apa-apa, benci satu tangan aja. Semoga dimudahkan dan menjadi Amin. berkah bagi siapapun Amin, itu, amin, termasuk amin. buat Kak Angelina Sonda ya. Tapi kalau ngomongin soal berkah, rezeki semua pasti sudah diatur, termasuk juga masalah jodoh. Kita pengen tahu apakah dalam setiap sujudnya seorang Angelina Sonda selalu meminta didekatkan dengan pria yang memang bisa menemaninya sampai seumur hidup nanti. Kita mau kasih artikel untuk seorang Angelina Sonda. 13 tahun jadi janda, Angelina Sonda akui banyak didekati pria, mundur gegara tak kuat. Kenapa? Kenapa nggak pada kuat? minder? Mereka yang minder apa gimana sih? Jadi banyak yang ngedeketin tapi minder. Dan Tapi aku juga kakaknya tidak yang menutup nggak kuat diri gitu. ya, aku juga tidak menutup diri. Aku mencoba karena insya Allah kalau misalkan punya suami tambah juga ibadahnya gitu ya. Cuman kan yang dideketin itu nggak cuman aku, ada Kianu, ada mamaku. Jadi yang begitu. mundur ini lakinya apa kakaknya? Ya mungkin aku terlalu sibuk kali ya, jadi mungkin telepon nganggur kemana-mana, akhirnya dia baper gitu kan. Atau kakak nggak milih? direspon. Pasti milih gitu. Atau mungkin kalau kakak milih terlalu pasti ya. atau mungkin kakak terlalu pinter gitu ya, terlalu independen. Jadi laki-laki tuh Mungkin begitu. Enggak, kayaknya bukan prioritas Sensitif. ya. Itu betul. Bukan Jadi prioritas. kayaknya Saat ini jadi bukan prioritas ya. dan memang kan mungkin karena bahagia kan itu belum punya suami. Iya, tapi Kenapa? kan Kak?
Dan ternyata kan bahagia itu bukan karena kita punya pasangan. Betul. Nah, jadi bahagia itu adalah dari diri kita sendiri, Betul. bukan karena kita dengan siapa. Setuju. Bahagia itu kita yang ciptakan ya. Betul. Itu masalah pikiran Tapi dan juga dengan hati. dengan ada Iya, betul pasangan juga, itu betul. menyempurnakan iman kita. Ibadah kita. Tapi ya. oke, rata-rata mereka tuh mundurnya karena apa alasannya? Apakah karena memang sulitnya untuk PDKT bersama dengan anggota keluarga yang lain atau ada alasan apa? Rata-rata mundurnya karena kenapa? Ya paling enggak surat Ar-Rahman harus hafal lah ya. Jadi Oh, itu syaratnya. Kan Tuh, berat syaratnya. itu teh. kalau surat Ar-Rahman kan Hafal nggak kak? Aku belum hafal. ya Nah paling, kalau syaratnya itu pasti berat karena mungkin kalau yang Iya. kekinian ya, kalau yang tapi itu kan ketemunya cuma fabi ai ala irabbikum wa tukadziban Tukadziban. 31 kali ya. Jadi which is kalau misalkan pun mau dipaksakan hafal kan cita-citanya tuh usaha ya. insya Allah kalau misalkan nanti akad gitu ya, kita balas-balasan bacanya surat Ar-Rahman. Masya Allah. Jadi itu salah satu syaratnya. Oke, syaratnya Angelina Sonda untuk pria yang ingin mendampingi Angelina Sonda apa saja yang pertama? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Paling nggak hafal atau baca bisa ya kak? Jangan baca ya. Jadi harus hafal ya. Iya. Bukan hanya baca ya, hafal Tuh, dan buat cowok, memaknai buat lelaki artinya. harus Oke, hafal. Ar-Rahman terus kemudian apa lagi? Dan tahu artinya. Tahu artinya. Ya paling enggak dia ibadahnya harus lebih kencang lah dari aku. Ya coba kak artinya apa biar para lelaki ini tahu kak. Intinya surat Ar-Rahman itu. Kalau Ar-Rahman itu kan sebenarnya rasa syukur, tapi sebenarnya Ar-Rahman alamal Quran yang menurunkan Al-Quran, khalaqal insan yang menciptakan manusia, alamul bayan yang membuat kita pandai berbicara. Di situ sebenarnya adalah keseimbangan bahwa kita juga sebagai manusia itu nggak luput dari dosa dan pasti akan berdosa. Semua turunannya Nabi Adam itu pasti akan berdosa, tapi kita juga punya kunciannya untuk minta taubat dan juga untuk berubah jadi lebih baik. Tapi buat Kak Angelina Sonda kita berharap bisa mendapatkan pasangan walaupun memang bukan prioritas utama tapi setidaknya mendapatkan seseorang yang bisa menjadi imam untuk seorang Angelina Bismillah, Sonda. Ya. bismillah. Termasuk kalau ngomongin soal pasangan, ini juga yang jadi viral di media sosial. Kita tahu Alia Mas Said ini kan sekarang lagi deket nih sama Iya. Tori Halilintar dan kemarin baru saja berulang tahun. Kita mau kasih lihat dulu momennya ya. Ya. Can we always be this close? Forever and ever and take me out and take me home. Lover. Jangan lihat bentuknya. Don't judge by the cover. Jangan lihat isinya deh. Dia mau pergi nama kamu sayang. Iya dia membawa nama Lover. Itu momen ulang tahun kemarin ya. Aku justru nggak ke-update, tapi aku tahu Alia ulang tahun. Tapi aku sangat menghargai kesibukannya dan juga mungkin perasaan orang yang sedang jatuh cinta ya. Sehingga aku nggak mau terlalu jadi a woman that distract gitu kan. Dan aku, iya betul. Tapi pasti aku ikut campur dalam doa. Ya, betul. Jadi aku selalu mendoakan Alia agar supaya kan kehidupan ini yang nampak saja kan di layar TV kan. Tapi apapun yang terjadi ke depannya, hatinya, jiwanya, saya tuh selalu mendoakan agar supaya Alia tuh dekat dengan Allah. Sehingga apapun yang terjadi, pokoknya aku selalu bilang Alia jangan lupa apapun yang terjadi. Ali Imran 139 Allah berfirman, wala tahinu wala tasanu. Kamu jangan pernah bersikap lemah dan jangan pernah bersedih. Karena apa? Karena inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah pasti selalu dekat. Bismillah ya, bismillah ya. Tadi sempat bilang nggak update, apakah memang nggak diundang atau
nggak tahu bahwa mereka bikin rencana ini atau gimana? Iya, memang mungkin anak-anak zaman now kali ya. Dan mungkin aku kalau jam-jam segitu emang udah tidur pertama. Ya kan. Tapi aku congratulate Alia, aku bilang Al happy birthday, barakallah fi umri yaumul milad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa tenang dan nyaman. Karena kan senyuman itu tidak hanya akan mewakili isi hati. Betul. Nah, tapi kadang-kadang tersenyum juga kalau hatinya lagi nggak enak kan juga. Nah, dan Alia perjalanannya masih panjang. Betul. Pasti akan mengalami up and down gitu kan. Dan cerita ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi Alia untuk makin dekat dengan Allah. Tapi tanggapannya dari Kak Angelina Sonda melihat hubungan Alia, Mas Said sama Thorik Halilintar seperti apa? Ya, jujur aku belum kenal dekat dengan Thorik ya, karena baru bertemu di ulang tahunnya Ashanti waktu itu. Jadi memang belum sempat ada pembicaraan yang jadi intens aku gitu ya. Belum bisa menilai. Aku juga berusaha untuk tidak menilai gitu daripada Berusaha nanti. tidak untuk Bagus ya menilai. kata-kata Itu satu itu ya. kalimat yang bagus karena terkadang kita sebagai manusia terlalu cepat menilai orang lain tanpa Betul. kita tahu orang itu seperti apa di dalamnya ya. Kak Angelina Sonda, harapan buat Thorik Halilintar dan juga Alia Mas Said. Pernikahan itu adalah ibadah di mata Allah. Artinya yang kita harapkan adalah bagaimana mereka tuh bermegah-megah di hadapan Allah. Apapun yang menjadi omongan orang itu biarkanlah, karena memang dijudge terus-menerus pasti nggak enak. Betul. Dan aku juga memang di teman belajar Angelina Sonda itu non-judgmental. Aku nggak mau ini begini, ini begini, ini begini. Iya. Enggak, karena aku juga nggak luput dari dosa. Begitupun aku juga bertindak kepada Alia dan Thorik. Ya aku doakan adalah agar supaya mereka menemukan kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan hakiki itu kalau dalam hati kita udah bersih, kita nggak punya benci, marah, dendam, iri, kita nggak mau dibandingkan sama orang lain. Kalaupun kita dibandingkan kita udah nggak gubris, kalaupun kita diomongkan kita cuman Itu tuh susah banget loh, Kenji. itu setengah nggak mati. mudah. Iya. Itu nggak mudah. Nggak ada marah, nggak ada benci. hati ya, Itu ketenangan nggak hati dan pikiran. Luar biasa kita melihat perubahan yang sangat istimewa dari seorang Masya Allah, Angelina Sonda di alhamdulillah. bulan yang baik ini. Menginspirasi kita loh. Kak. Amin. Betul, semoga Amin, bisa amin. menginspirasi juga Sobat Ambiar di bulan yang baik untuk bisa menjadi jauh lebih baik lagi. Terima Amin. kasih banyak sudah memberikan begitu Makasih ya, banyak Kak. inspirasi Thank buat you, kita sayang. ya. Ngomong, Dan semoga ngomong. cepat dapat pasangan. Ya. Tapi kalau ngomongin soal pasangan Sobat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu lainnya. Sayangnya yang satu ini kabarnya baru saja berpisah dengan pasangannya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Siti Rama. Makasih Mami. Terima kasih. Sobat Ambiar, Siti Ramawati baru saja berpisah. Apa alasannya dan benarkah? Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Yeah!